Setiap negara di dunia tentunya tidak mempunyai sistem statistik yang persis sama. Tetapi, setiap negara pasti memiliki lembaga khusus yang memproduksi ofisial statistik. Peran dan tanggung jawab masing-masing ofisial statistik akan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masing-masing negara. Di Indonesia sendiri, lembaga utama yang berwenang untuk memproduksi official statistik adalah Badan Pusat Statistik, atau yang dikarenakan secara global dikenal dengan Statistik Indonesia. BPS itu merupakan lembaga dan kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. NSO di Korea Selatan dikenal dengan nama Korea Statistik atau disingkat KOSTAT. KOSTAT sendiri berada di bawah naungan Kementerian Strategi dan Keuangan. Secara keseluruhan, peran BPS dan KOSTAT ini hampir sama, yaitu sebagai penyedia official statistik untuk kebutuhan masyarakat. By the way, KOSTAT sama BPS ini kan organisasi, pasti punya visi dong. Kalau BPS sendiri, visinya itu penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju. Kalau KOSTAT, gimana Fadil? Nah, kalau visi KOSTAT itu memimpin kebijakan nasional dan merancang masa depan rakyat melalui pembangunan pusat statistik terbuka. Misi KOSTAT itu singkat, padat, dan jelas banget nih teman-teman, yaitu memimpin pengembangan statistik nasional, menghasilkan statistik yang andal, dan menyediakan informasi statistik kepada entitas ekonomi. Misi BPS itu agak panjang. Yang pertama, menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional. Kedua, membina kementerian, lembaga, satuan kerja perangkat daerah dan institusi lainnya melalui sistem statistik nasional yang berkesinambungan. Ketiga, mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya sistem statistik nasional. Dan yang terakhir, membangun sumber daya manusia yang unggul dan adaptif, berlandaskan nilai profesionalisme, integritas, dan amanah. Jadi biasanya KOSTAT sama BPS ini ngapain aja sih guys? Nah, kalau BPS ini kan punya banyak kegiatan rutin tuh, kayak yang kemarin itu sensus penduduk tahun 2020, terus sensus pertanian yang dilakukan tiap tahun dengan akhiran angka 3, sensus ekonomi yang dilakukan tiap tahun akhiran angka 6, terus kemudian ada juga kayak survei sosial ekonomi nasional atau Susenas, terus survei perusahaan manufaktur, survei penduduk antar sensus atau SUPAS, survei angkatan kerja nasional atau Sakernas. Di KOSTAT itu ada yang namanya sensus penduduk dan rumah tangga. Sensus ini itu terakhir dilaksanakan tahun lalu nih, tepatnya pada tanggal 15 Oktober sampai 18 November 2020. Selain itu, KOSTAT juga melaksanakan banyak survei di bidang pertanian, ekonomi, dan kesehatan, yang publikasinya dapat kita lihat di situs resmi KOSTAT untuk penyebaran data, yaitu KOSIS. Nah, contohnya ini nih, ada Agricultural Area Survey. Survei ini dilaksanakan untuk menyediakan data yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan pertanian yang dilaksanakan 5 kali dalam setahun, tepatnya pada bulan Maret, Mei, Juli, September, dan November, yang menyesuaikan dengan musim tanam. Nah, setiap lembaga pemerintahan pasti punya dasar hukumnya kan ya? Kira-kira apa sih dasar hukum untuk BPS Indonesia? Nah, kalau buat dasar hukum sendiri, yang utama ada 2 sih, Man. Yang pertama, UU nomor 16 tahun 1997 tentang statistik, sama Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 99 tentang penyelenggaraan statistik. Secara keseluruhan, ya dasar hukum ini membahas tentang koordinasi sistem statistik nasional, kepala statistik nasional, dan prinsip-prinsip dari statistik resmi itu sendiri. Nah, untuk KOSTAT sendiri, apa sih dasar hukum yang berlaku? KOSTAT ini dikukuhkan oleh Undang-Undang Nomor 14467 yang sebagian besar membahas tentang apa itu statistik, bagaimana penyusunannya, prinsip dari statistik resmi, dan membahas tentang penggunaan data administrasi dan data perpajakan. Oh iya, undang-undang ini telah mengalami 9 kali perubahan loh, alias ini adalah undang-undang edisi yang ke-10. Berarti kalau misalnya kita lihat sekilas nih, pokok pembahasan antara BPS sama KOSTAT itu mirip ya, sama gitu. Tapi ada penambahan di KOSTAT mengenai penggunaan data administrasi dan juga data perpajakan. Selain BPS di Indonesia, juga KOSTAT di Korea, ada nggak sih lembaga lain penghasil ofisial statistik di negara tersebut? Nah, kalau di BPS, masalah produsen official statistik lainnya ini udah diatur di UU nomor 16 tahun 1997 tentang statistik, dan juga di PP nomor 51 tahun 1999 tentang penyelenggaraan statistik. Di sini, kementerian atau lembaga pemerintah lain yang menyelenggarakan statistik sektoral itu harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Nah, contoh salah satu produsen official statistik lainnya ini, Kementerian Perdagangan, yaitu Kementerian Perdagangan menyelenggarakan statistik sektoral seperti perkembangan perdagangan luar negeri periode Januari 2021 yang kemudian diupload atau yang terdapat pada laman portal statistik perdagangan tersebut.
Untuk Kostat sih ada instansi yang menyusun statistik sesuai kebutuhannya sendiri. Karena sistem statistik di Korea itu menganut sistem statistik desentralisasi. Ada 375 yang menjadi instansi penghasil official statistik, yang diantaranya ada 39 instansi pemerintah pusat, 260 instansi pemerintah daerah, dan 77 instansi khusus yang ditunjuk. Bank of Korea merupakan salah satu contoh badan pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengumpulan official statistik di bidang ekonomi. Hasil statistik dari Bank of Korea akan ditampilkan pada ekonomi statistik sistem. Terus nih untuk pengumpulan data, BPS sama Kostat itu gimana sih ngumpulin datanya? Soalnya kalau dipikir-pikir kan datanya banyak banget nih. Pasti ada cara khusus dong, apa nih caranya? Kostat biasanya menerbitkan kalenderis awal setiap tahunnya, yang nantinya mencakup judul statistik, divisi yang bertanggung jawab, data rilis, dan sebagainya. Statistik vital di Korea mengumpulkan peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, pernikahan, dan perceraian. Kostat juga melakukan sensus penduduk dan rumah tangga setiap 5 tahun sekali hingga 2015, yang kemudian berubah menjadi setiap 1 tahun sekali. Kostat juga mengumpulkan statistik analitik dan statistik administratif. Nah, BPS ini mengumpulkan data salah satunya melalui sensus. Salah satu sensus yang gak asing bagi kita itu ada sensus penduduk kan, yang kemarin dilakukan di tahun 2020 dan dilakukan setiap 10 tahun sekali di tahun dengan akhiran angka 0. BPS itu juga memiliki akses data administratif ke pemerintah ataupun ke masyarakat. Data yang dikumpulkan ini nantinya juga akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan implementasi dari UU nomor 16 tahun 1997 tentang statistik. Nah, data yang udah dikumpulin ini kan bakal disebar luaskan kan ke masyarakat luas. Gimana sih penyebaran data ini oleh Badan Statistik? BPS ini menyediakan soft copy dan hasil cetak yang dapat dibeli melalui layanan diseminasi data yang telah disediakan. Nah, salah satunya ini ada publikasi mengenai Indeks Pembangunan Manusia tahun 2018. Publikasi ini tuh berisikan indikator capaian pembangunan kualitas hidup masyarakat berdasarkan 3 dimensi, yaitu umur panjang, hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Dalam melakukan layanan diseminasi data, BPS menyediakan laman web Silastik di silastik.bps.go.id. Web Silastik ini menyediakan permintaan data mikro, publikasi versi cetak dan elektronik, dan konsultasi data. Kalau Kostat, gimana Dil? Kostat juga menyediakan layanan seperti itu loh, dengan adanya disket, pita magnetik, database online, tabulasi untuk permintaan khusus, dan dapat melalui sistem KOSIS yang dapat diakses di http.kosis.kr. Explore Korea Through Statistics 2020 merupakan salah satu publikasi dari Kostat yang menyajikan berbagai informasi tentang tanah, populasi, ekonomi, masyarakat, dan budaya Korea. Publikasi ini diterbitkan agar pembaca asing dapat memahami fenomena sosial dan ekonomi yang ada di Korea dengan mudah. Oh, jadi secara garis besar sama lah ya publikasinya. Terus nih, by the way, dari literasi yang aku baca ya, BPS nih punya Dewan Penasehat nih yang disebut dengan FMS. Bener gak sih? BTW, kalian tahu nggak kepanjangannya FMS itu apa? Yang pasti sih, S-nya statistik. So pastilah ya kalau itu. Kepanjangan FMS itu Forum Masyarakat Statistik. FMS ini nantinya akan memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala BPS dalam bidang statistik. FMS ini bersifat non-struktural dan independen dan terdiri dari unsur pemerintah, pakar, praktisi, dan tokoh masyarakat. Yang jadi badan penasihat Kostat adalah Komite Statistik Nasional yang berada di bawah Kementerian Strategi dan Keuangan. Komite ini membahas tentang persetujuan, penangguhan, atau perubahan survei dan kompilasi statistik, publikasi statistik, analisis statistik, dan perubahan atau penetapan klasifikasi standar statistik. Oh iya, karena komite ini berada di bawah Kementerian Strategi dan Keuangan, jadi komite ini bertanggung jawab untuk melaporkan dan merekomendasikan pengembangan dan peningkatan statistik kepada Menteri Strategi dan Keuangan. Aku pernah dengar nih tentang mikrodata untuk penelitian. Itu sistemnya gimana sih? Ketersediaan mikrodata untuk penelitian ini semua pengidentifikasi individu diambil ketika catatan data individu disebarluaskan. Kalau Kostat itu menyediakan data mentah atau mikro kepada pengguna, termasuk peneliti, hanya untuk keperluan statistik saja, tapi tidak termasuk klien dari luar negeri. Wah, banyak juga ya bedanya. Secara garis besar mirip-mirip sih, tapi detailnya banyak banget yang beda. Nyesuaiin sama kebutuhan dan kondisi di negara masing-masing. Semoga yang udah kami jelasin bermanfaat ya. Semangat!